Oke, kali ini kita akan bahas mengenai FRUTBK yang hari pertama. Nah, ini adalah soal yang pertama. P dan Q merupakan bilangan real yang berbeda, sehingga nilai dari P dibagi Q ditambah dengan P ditambah 10Q dibagi dengan Q ditambah dengan 10P sama dengan 2. Maka nilai dari P dibagi Q itu berapa nilainya? Nah, dilihat dari tipe soal ini, sebenarnya kita harus menggunakan trik di soal kayak gini. Jadi kalau kalian sebenarnya pindah ruas kiri pindah ke sana, nanti bakalan tetap stucknya di situ-situ aja. Jadi bolak-balik. Jadi kita harus menggunakan trik di soal yang seperti ini. Triknya itu adalah kita buat dulu di soalnya P dibagi dengan Q ditambah dengan, kita harus ubah yang atas itu adalah P ditambah dengan 10Q itu dibagi dengan Q, ya. Kita harus ubah dia dibagi dengan Q. Terus Q ditambah dengan 10P dibagi dengan Q juga. Oke? Kenapa gitu ya? Karena Q dibagi dengan Q itu nilainya 1. Jadi intinya kita tidak mengubah dari nilai dari soal ini, ya, tetapi kita mengubah caranya aja, ya, supaya kita dapat mengerjakan soal ini. Ini sama dengan 2. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya, jadi kita mengerjakannya P dibagi dengan Q, yang atas kita sederhanakan. P dibagi dengan Q berarti P per Q ya. P per Q ditambah dengan 10Q dibagi dengan Q berarti nilainya adalah 10. Dibagi dengan Q dibagi dengan Q. Q dibagi dengan Q berarti nilainya adalah 1 ya. Dan 10P dibagi dengan Q berarti 10P per Q kan. Oke, nah sama dengan 2. Nah, sekarang kita misalkan aja, ya, kita misalkan aja bahwa nilai dari P dibagi dengan Q itu kita misalkan adalah X. Nah, berarti ini adalah X ya. Nah, sekarang kita pemisalan. Berarti X ditambah dengan, ini kan udah jadi nilainya adalah X. X ditambah dengan 10 dibagi dengan 1 ditambah dengan, ini kan per P per Q ya. Berarti ini ada 10-nya, berarti 10X. Oke, nah sampai di sini kira-kira ngerti ya? Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti kita sudah bisa mengerjakannya dong. Sekarang pindahkan nilai X ini ke kanan, berarti X ditambah dengan 10 sama dengan, ada di bawah ya, dibagi dengan 1 ditambah dengan 10X. Oke. Ini 10. Oke, 10X sama dengan 2 ya. Dan X-nya pindahkan ke ruas kanan. Berarti dikurang dengan X ya. Oke, nah kalau udah kayak gini kita kali silang aja. Ya, ini kali ini dan ini kali ini. Ini kan bawahnya 1 ya, gitu ya. Walaupun nggak ditulis tapi bawahnya bisa 1 ya. Gitu. Oke, supaya kalian nggak bingung ini buat gini. Sama aja nilainya. Kan bilangan apapun dibagi 1 tetap bilangan itu sendiri. Sekarang kita kali silang aja. X ditambah 10 dikali dengan 1 berarti X ditambah dengan 10 sama dengan, nah berarti kita kalikan 2 kali 2, 2 dikali 1 ya, atau kita ubah dulu jadi kita dekatin supaya lebih gampang. 1 ditambah dengan 10X. Oke, nah berarti X ditambah dengan 10 sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Oke, 2 dikali dengan 10X ya. Berarti positif 20X. Oke, nah sampai sini paham ya? Ini negatif X kali 1 berarti negatif X dikali dengan 10X berarti negatif 10X kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang coba kita pindahkan ke ruas kanan semuanya, biar nilai X kuadratnya yang positif ya. Berarti 10X kuadrat. Oke, ada lagi yang mau dipindahkan. Nah, ini bisa kita jumlahkan dulu ya. Berarti 20 dikurang X kan nilainya 19 ya. Ini nilainya 19X. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 1X dikurang dengan 19X berarti negatif 18X. Oke, nah ini sekarang 10 dikurang dengan 2. Nah, ini akan ada 10 ya. Dikurang dengan 2. Berarti nilainya adalah positif 8. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita perkecilin aja ya, kita perkecilin. 10, 18, 8. Kita sama-sama bagi 2 aja. 5X kuadrat ya, dikurang dengan 9X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Caranya lebih gampang, kita lempar aja yang 5 ini ke si C. Tapi jangan lupa dibagi
5 juga ya dibagi yang kalian lempar itu. Berarti X kuadrat dikurang dengan 9X, 5 kali 4 berarti positif 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kalau udah kayak gini kan udah enak memfaktorkan. Nah, sama dengan 0 ya. Dua bilangan hasil kalinya 20 dan jika dijumlahkan adalah 9. Berarti itu bilangannya adalah negatif 4 dan negatif 5 kan. Dan jangan lupa bagi bilangan yang kita lempar tadi. Berarti dibagi dengan 5 dan ini dibagi dengan 5. Berarti ini nilainya adalah 4/5 dan ini adalah nilainya 1 kan. 5 bagi 5 adalah nilainya 1. Berarti X sama dengan 4/5 atau X sama dengan 5 bagi 5 berarti 1. Ya. Jadi, manakah jawabannya? Ya. Sekarang kita lihat di soalnya. P dan Q merupakan bilangan real. Nah, lihat bilangan real. Kalau kita ambil 1, berarti dia bukan bilangan real pada nantinya ya. Nanti dia akan bakalan sama gitu nilai X-nya. Oke. Kan yang diminta adalah nilai dari P dan Q. Nilai dari P dan Q itu adalah X kan gitu. Berarti P dibagi dengan Q sama dengan 4/5 gitu. Atau yang 1. Tapi yang diminta di soal adalah bilangan real. Jadi jawabannya adalah 4/5. Oke. Gampang ya. Sampai di sini sekarang kita next ke soal berikutnya. Oke, saya jelaskan sekali lagi lah, itu kenapa jawabannya 4/5, karena bilangan real yang berbeda. Nanti kalau kita ambil 1, nanti dia bakalan sama. Kita next ke soal nomor 2. Ini nomor 2 adalah pelemparan 3 buah dadu, ya 3 buah dadu bersamaan. Nah, yang ditanya adalah berapa peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 8. Nah, nanti bisa aja di soalnya berjumlah 18 gitu. Nah, jadi, kalian harus tahu dulu cara mengerjakan kalau 3 buah dadu. Nah, sekarang kalau semestanya itu berapa? 3 buah dadu. Semesta dari 3 buah dadu. Berarti semestanya adalah NS ya. Berarti NS itu sama dengan, kita pangkatin 3 aja. Berarti kan 1 dadu itu 6. Berarti 6 dipangkat dengan 3 ya. 6 dipangkat 3 berarti 216. Nah, sekarang kita udah dapat NS-nya itu berapa. Sekarang yang kita cari adalah jika ketiga dadu tersebut dilempar, maka berjumlah 8. Oke. Nah, sampai sini kita harus cari dulu yang berjumlah 8. Nah, kalau 3 buah dadu itu kita nggak bisa buat menjadi seperti kayak pada umumnya, yang misalnya 2 dadu. Yang misalnya kalian buat ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Itu nggak bisa kita pakai kayak gini kalau dia 3 buah dadu. Terus bagaimana dong Bang cara ngerjakannya gitu ya. Nah, itu cara kerjanya adalah pakai pohon faktor. Ya, pohon faktor. Misalnya ya dadu 1 ya. Dadu 1. Nah, ini kan nanti gini ya. Oke. Ini kan sampai 6 gitu ya, sampai 6. Berarti nanti dari sini lagi, nah ini juga sampai 6. Ya, ini banyak sampai 6. Terus dari sini lagi sampai 6 gitu. Oh, ini udah 3 ya gitu ya. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak. Jadi kalau kayak gini kita kerjakan agak lama ya gitu ya. Sekarang saya kasih trik untuk ngerjakan soal kayak gini gitu ya. Nah, sekarang kita buat aja misalkan 3 buah dadu itu adalah dadu si A, dadu B, dan dadu C. Oke. Nah, katanya kan berjumlah 8 gitu ya, berjumlah 8. Nah, bisa aja mata dadu satunya yang dadu si A itu adalah nilainya 1, ini 1, dan ini adalah berapa di sini? Berarti 6 ya, supaya 8 gitu ya. Kan totalnya adalah 8. Dan selanjutnya adalah ini bisa aja 1, dan ini adalah bisa aja 2 ya. Bisa aja 2 dan ini bisa 5. Oke. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi totalnya adalah 8 gitu. Dan selanjutnya ini bisa aja 1 dan ini bisa aja 3 dan ini bisa aja 4. Loh, kita kok nggak pakai yang satu-satu lagi atau 1-2. Nanti kita pakai permutasi gitu ya. Supaya ketemu hasilnya gitu. Karena kalau kita buat lagi secara ulang agak panjang. Jadi kita buat permutasi aja supaya lebih gampang nantinya. Oke. Dan ini udah ketemu ya. Ini 1 berarti 3 tambah 4 berarti 8. Oke. Nah, selanjutnya bisa aja mata dadu 2 ya. Terus mata dadu 2
dan yang ini kita bilang adalah 4. Oke, sampai di sini ngerti ya? Oke, jadi kita nggak ngulangi lagi kan, nggak ngulangi mereka. Misalnya di sini yang 4, di sini yang 2, dan di sini 1 gitu ya. Jadi nanti kita pakai permutasi untuk mendapatkannya. Dan selanjutnya adalah 2, bisa aja dia 2 lagi. Terus kalau di sini 3, berarti di sini berapa lagi supaya 8? Berarti 3 ya? 3. Nah, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8. Oke. Nah, kalau dari sini sekarang kita pakai permutasi gitu ya. Kita pakai permutasi. Caranya gimana gitu ya? Caranya pakai permutasi kayak gimana? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kita lihat jumlah total bilangannya itu berapa. Jumlah total bilangannya ini adalah 3. Jadi, pakai 3 faktorial dibagi dengan 2. Berapa angka yang sama? Berarti 2 ya. Berarti dibagi dengan 2 faktorial. Nah, arti dari 3 faktorial itu adalah 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Arti 2 faktorial adalah 2 dikali dengan 1. Nah, coret aja. Ini coret. Jadi, jawabannya ini adalah 3. Oke. Nah, sekarang ini 1, 2, 5. Apakah itu ada bilangan yang sama? Tidak ada ya. Jadi sekarang kita pakai adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial berarti 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Berarti hasilnya adalah 6 ya. Oke, nah sekarang ini 1, 3, 4 gitu ya. Tidak ada angka yang sama ya. Berarti tetap 3 faktorial. 3 faktorial tetap nilainya adalah 6. Karena 3 kali 2 kali 1. Oke, selanjutnya yang ini adalah 2, 2, 4. Nah, ada angka yang sama. Berarti totalnya itu semua adalah 3. Berarti 3 faktorial dibagi dengan yang sama. Oke, berarti 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 dibagi dengan 2 kali 1. Dicoret aja, berarti hasilnya adalah 3. Dan terakhir, ini adalah 2, 3, 3. Tetap ya, berarti 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Oke, nah nilainya berapa itu ya? Nilainya adalah tetap ya, nilainya adalah 3 gitu ya. Tetap nilainya, karena kan tetap sama ya. Oke, nah sekarang kita jumlahkan. Berapa totalnya? 3 tambah 6 berarti 9, tambah 6. Ini 9 ya, tambah 6, 15, tambah 3. Ya, ini tambah 3 ya. Berarti 18 tambah 3, 21. Oke, nah yang ditanya adalah peluang gitu ya. Peluang 3 buah dari itu dilempar secara bersamaan itu berapa nilainya? Oke. Sampai di sini kita harus cari nilainya itu berapa. Jadi peluang itu rumusnya apa tadi? Berarti peluang adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS ya. Nah, NA-nya berapa? NA-nya adalah 21. Ya, berarti 21 dibagi dengan NS ya. 216. Jadi jawabannya adalah 21 per 216. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah soal nomor 3. Dan ini adalah perkalian matriks. Jadi, ini katanya itu ada beberapa masuk soal matriks. Jadi, kalian harus menguasai juga soal-soal matriks. Nah, sekarang ini adalah bentuk perkalian. Tapi, kita lihat nih di ciri-cirinya. Ini ada 1001. Ini matriks apa? Matriks identitas ya. Ini namanya matriks identitas. Jadi supaya cara cepatnya itu ya, kalau ada matriks identitas sebenarnya kan kalau kalian bisa kalikan aja sama aja toh hasilnya gitu ya. Tapi kalau bisa kita pakai lebih cepat lagi untuk menghemat waktu kan lebih enak gitu. Tapi kalau ini bukan matriks identitas, kalian kalikan aja baris dikali dengan kolom gitu ya untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, tapi karena ini berhubungan dengan identitas, jadi identitas itu misalnya itu ibaratnya 1 sih gitu ya, ibaratnya 1. Jadi 1 kali 2 berapa? Tetap 2 gitu ya. 3 kali 4, 1 kali 4 berapa? Hasilnya 4 gitu ya. Artinya dia kalau dikalikan tidak mengubah bilangan itu sendiri, sama seperti 1 ya. Jadi identitas ini kalau dikalikan dengan ini, dia tidak akan mengubah nilainya ini. Jadi dia bakalan tetap gitu ya, bakalan tetap menjadi, berarti ini adalah 2X. Atau kita langsung aja ya, kita langsung ke apa yang dia minta. Ya, dia minta adalah nilai X. Jadi kan kalau ini dikali dengan yang ini, berarti hasilnya tetap yang ini. Nah, sekarang kita lihat nih, ya. Jadi kita nggak usah perlu ngalikannya lagi, karena tetap toh nanti hasilnya ini, karena ini adalah matriks identitas. Gitu. Berarti yang diminta adalah nilai X-nya. Berarti 2X sama dengan 12. Ya. Berarti 2X sama dengan 12. Berarti
X sama dengan 12 dibagi dengan 2, berarti nilainya adalah 6. Oke, nah sekarang ini Y. Y ini nilainya adalah 2, berarti Y sama dengan 2. Yang diminta adalah penjumlahan X dan Y. Berarti X tambah Y sama dengan 6 ditambah dengan 2, sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya adalah 8. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, tapi kalau ini bukan matriks identitas, kalian kalikan lagi. Ya, kalian kalikan supaya ketemu hasilnya. Nanti setelah kalian kalikan, nanti bakalan dapat jadi persamaan gitu. Nanti bakalan ketemu nilai X dan Y-nya. Tapi karena ini matriks identitas, jadi kita nggak perlu kalikan lagi. Supaya nggak memakan waktu yang lebih lama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 4 ya sekarang ya. Nah, ini adalah soal nomor 4. Sebenarnya soal nomor 4 ini adalah ada paragrafnya gitu ya. Tetapi ini saya tidak cantumin paragrafnya karena paragrafnya lumayan cukup panjang. Jadi kita langsung ke soalnya aja. Ya, kita langsung ke soalnya aja. Jika A adalah jumlah SPKLU pada tahun pertama ya. Ini pada tahun pertama. Oke. Dan B menyatakan konstan ya. Ini menyatakan konstan. Sorry, ini salah tulis. Konstan besar dari selisih SPKLU tiap tahunnya, berarti bedanya gitu ya. Maka target dari PT Starvo dalam pengadaan SPKLU hingga tahun 2025 memenuhi persamaan. Jadi nanti ini ada teksnya gitu ya. Itu nanti di teksnya itu dibaca itu adalah dari tahun 2021. Oke, dari tahun 2021. Itu start mulainya SPKLU-nya gitu ya. Berarti kalau 2021 terus 2022 2023 dan 2024, 2025 ini berarti sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2005 ya. Berarti sebanyak 5 ya, sebanyak 5. Nah, yang diminta itu adalah S gitu ya. Nah, ini juga ada ketepatan sekali. Ini adalah S5 gitu. Jadi semakin memperkuat walaupun tidak ada soalnya, jadi kita udah bisa jawab. Maksudnya udah nggak ada teksnya. Kita udah bisa jawab kalau ada ketemu dengan soal seperti ini. Nah, yang perlu kalian teman-teman hafal itu rumus dari SN, gitu ya, SN. Tapi kita harus buat diketahuinya dulu supaya kalian lebih gampang untuk mengerjakan dengan soal seperti ini. Kita buat diketahuinya. Diketahui itu nilai N-nya berapa? Nilai N-nya adalah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5 ya. Oke, nah selanjutnya kita cari nih bedanya ya, bedanya mereka. Oke. Bedanya berapa? Bedanya diketahui di soalnya jika A adalah oke dan B menyatakan konstan besar selisih SPK tiap tahunnya, maka besar oke. Nah, bedanya di sini ini berhubungan tidak ada teksnya gitu. Nanti kalian bisa baca teksnya kalau ada nanti teksnya. Itu bedanya memang tidak ada ya. Bedanya memang nggak ada. Berarti itu buat aja jadi B ya. Bedanya B. Oke. Ya, saya udah baca ulang paragrafnya. Ternyata bedanya nggak ada ya gitu ya. Ya, berhubungan dengan di opsinya juga A dan B itu nggak berubah gitu ya. A dan B-nya itu nggak berubah. Oke, nah sekarang kita langsung ke penjumlahan dari suku kelimanya ya. Suku kelima berurutan. Berarti berarti S5 dong kita pakai ya. Sn sama dengan N dibagi dengan 2. 2A ditambah dengan N dikurang dengan 1. Ya, dikali dengan bedanya. Oke, nah sampai sini paham ya. Yang ditanya adalah S5. S5 sama dengan berarti 5 dibagi dengan 2. 2 dikali A. A-nya siapa sekarang yang harus kita pakai? Berarti A-nya adalah yang 2021 di sini gitu ya, 2021. Tetapi karena berhubungan di soal yang nggak diubah, tetap aja kita pakai 2A. Oke, 2A. Maksudnya di opsi ini nggak diubah nilai dari si A-nya gitu ya. Nah, sekarang N-nya di sini, N dikurang 1. N-nya adalah 5 kan gitu ya. Berarti 5 dikurang 1 berarti 4. Berarti ini adalah 4B. Oke, jadi jawabannya cukup kayak gini aja. Berarti 5/2 sama dengan 2A ditambah dengan 4B. Nah, berarti jawabannya adalah 5/2, 2A tambah 4B. Yang opsi B. Oke, sangat gampang ya untuk dari tipe soal kayak gini ya. Nah, oke. Nah, saya tekankan sekali lagi, ini ada teksnya nanti, sebuah paragraf gitu ya, sebuah paragraf. Dan
sebenarnya hanya perlu kalian cari di soalnya itu adalah yang 2021-nya gitu. Nanti ada di paragraf tersebut. Nanti kalian tinggal baca aja. Dari tahun berapa, nanti tinggal lihat aja. Sampai tahun keberapa, nanti buat kayak gini aja cara pengerjaannya. Oke? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini adalah soal nomor 5. Nah, ini juga saya udah sering banget bahas-bahas soal kayak gini, bahkan ada soal prediksi gitu ya, yang pernah saya keluarin gitu ya. Jadi maknanya atau sinonimnya apa gitu. Nah, kita langsung lihat aja. Kata junta yang berkaitan maknanya dengan, ini ada keputusan, pemerintahan, rakyat, militer, delegasi. Nah, sebenarnya kalian bisa cari langsung sinonimnya ya di KBBI ya. Tapi kita lihat dulu di teksnya gitu ya. Kita lihat di teksnya. Mana ada junta gitu ya. Konflik di Myanmar semakin meluas dengan pengerahan. Ini sebenarnya pengerahan ya. Pengerahan militer. Ratusan pasukan militer diserahkan oleh junta. Ini oleh junta Myanmar. Oleh junta Myanmar. Nah sampai sini paham ya? Mereka memerangi pengeboman melalui pesawat tempur. Ya, ini melalui. Sorry ya, banyak tipe-tipe di sini ya. Banyak salah-salah pengetikan. Tapi, jadi kalian nanti kalau ketemu dengan soal kayak gini, kalian udah bisa jawabnya. Nah sekarang kita udah dapat ngambil keputusan bahwa maknanya itu apa sih sebenarnya? Keputusan kah? Pemerintah, rakyat, militer, delegasi kah? Gitu. Nah, berhubungan ini ada kata otoritas gitu ya. Ratusan pasukan militer diserahkan oleh junta Myanmar. Nah, diserahkan gitu ya, diserahkan oleh junta Myanmar. Nah jadi yang berdekatan maknanya di sini adalah pemerintahan gitu. Jadi oleh pemerintahan Myanmar. Cocok ya gitu ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini adalah soal nomor 6. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini sebenarnya saya udah pernah buat di soal prediksi, dan juga ini tahun lalu, ini juga ada yang keluar gitu, tahun 2020. Dan gambaran-gambarannya juga tahun ini keluar lagi, modelnya seperti kayak gini gitu. Jadi kalian bisa jawab dari soal seperti ini kalau misalnya keluar nanti lagi gitu, ketika kalian ngerjakan soal ya gitu ya. Ini ada penulisan salah juga. Ini adalah fx ya. Fx sama dengan gitu ya. Ini harusnya ada sama dengan. Supaya nggak salah-salah. Itu bukan perkalian ya. Itu bukan perkalian. Ini adalah sama dengan. Ini sama dengan. Ini udah ditulis di soalnya. Berarti ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Diketahui nilai dari f kuadrat x itu sama nilainya adalah nilai dari negatif 7fx dikurang dengan 10. Sampai sini kira-kira paham ya kalau dilihat dari tipe soalnya. Nah, jika akar-akar persamaan tersebut itu x1 dan x2, maka nilai dari x1 tambah x2 itu berapa nilainya? Nah ini berhubungan dengan ini kuadrat, kita masukin aja nilai dari si fx-nya. Tapi kalau ini adalah kuadrat, berarti nilainya si fx ini dikuadratkan. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kita kuadratin aja. Ya, kita kuadratin berarti 3 dikurang dengan X. Nah, ini kita kuadratin. Itu nilainya katanya nilainya ini. Berarti negatif 7. Masukkan nilai fx-nya. Fx-nya adalah ini. Berarti buka kurung 3 dikurang dengan X. Ya, dikurang dengan 10. Nah, sekarang ini kita kuadratin. Nah, cara gampangnya untuk mengkuadratin yang ini, berarti sekarang ini kita kuadratin aja. Berarti nilainya adalah 9. Pangkat dikali dengan X dikali dengan 3. Berarti pangkatnya dikali ini berarti negatif 2X dikali dengan 3 berarti negatif 6X. Sekarang yang ini kita kuadratin. Berarti nilainya adalah negatif X dikuadratin berarti positif kan? Ya, berarti positif X kuadrat. Nah, sekarang ini kita kalikan berarti negatif 21 ya. Terus negatif 7 kali negatif X berarti positif 7X dikurang dengan 10. Nah sampai sini kira-kira sudah ngerti ya. Sekarang kita sederhanain. Samakan yang bisa dijumlahkan ya sampai di sini ya. Berarti X kuadrat kita buat dulu di sini supaya lebih enak gitu untuk melihatnya. Nah ini sekarang nih negatif 6X ya. Negatif 6X. Ini 7X-nya pindahin ke kiri aja.
Kalau positif berarti jadi negatif ya. Berarti negatif 6 dikurang dengan 7 berarti negatif 13x gitu ya. Oke, nah sekarang yang ini 9. 9 karena ini pindah ke kiri berarti jadi positif, berarti menjadi 19 dong. Ya, berarti positif 19 sama dengan 0. Nah, yang diminta sekarang apa? X1 ditambah dengan X2. X1 ditambah dengan X2 rumusnya apa? Minus B dibagi dengan A. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Oke, B-nya berapa? Negatif 13. Berarti negatif 13 dibagi dengan 1. Negatif kali negatif berarti positif ya. Berarti positif 13. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Oke, sangat gampang sekali ya untuk kerjakan soal kayak gini. Semoga kalian bisa menjawabnya kalau ketemu dengan soal kayak gini lagi ya. Oke, sekarang kita bentuk ke nomor 7 dan ini saya udah pernah keluarin ke soal-soal prediksi dan ini udah sering banget saya bahas model-model kayak gini karena tahun 2020 keluar, 2019 juga keluar dengan metode seperti ini gitu. Oke, biasa dibuat kayak gini ya, bentuknya entah gambar apalah gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, mereka udah kasih tahu cara kerjanya rumusnya, kalian pakai aja yang ini gitu. Nah, nilai dari ini berapa gitu. Nah, sekarang kita cari nilainya. Berarti sama dengan ya 2 dikali dengan Z. Z-nya titiknya di sini letaknya. Berarti 3 ya. Berarti 2 dikali dengan 3. Nah, sekarang Y dibagi dengan X. Y-nya adalah yang ini, berarti adalah 2. Dan X-nya adalah 1. Berarti ini adalah 2. Supaya nggak salah. Oke, ini ya, Y ya, sorry. Berarti 4 ya. Oke, pas ya, 4 ya. Berarti 4 ditambah dengan 4 dibagi dengan si X. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Ini 2 ya. Oke, berarti 2. Dikurang dengan negatif W. W-nya siapa nih sekarang? W-nya yang paling sini, berarti 1. Nah, sekarang kita kerjakan. 2 kali 3 adalah 6. Samakan, kalau kalian ketemu perkalian sama pembagian, utamakan perkalian sama pembagian dulu daripada pengurangannya atau penjumlahannya gitu ya. Nah, 4 dibagi dengan 2 berarti 2 ya. Nah, negatif kali negatif berarti positif 1. Oke, berarti 6 tambah 2 tambah 1 berarti nilainya adalah 9. Oke, demikian ya untuk prediksi soal di hari pertama. Good luck untuk kalian untuk yang besok sesi tes. Semoga kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan kalian mendapat skor lebih banyak lagi. Oke, thank you buat kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga menjadi maba di tahun ini. Oke, see you di next video.